Halo semuanya, sebelum menyimak video pembelajaran kali ini, biar lebih akrab, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Intan Cahya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin membahas materi tentang supply chain management atau yang sering disebut dengan rantai pasok. Supply chain management merupakan sebuah submateri yang ada pada mata pelajaran Dasar-Dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis kelas 10 MPLB. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana alur barang dan informasi dari supplier sampai ke tangan konsumen. Dengan pemahaman yang baik tentang supply chain management, kita dapat melihat efektivitas dan efisiensi proses supply chain mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis atau sebuah organisasi. Jadi, simak baik-baik dan jangan lupa disiapkan catatan Anda. Sebelum membahas materi lebih lengkap, di sini saya sebutkan beberapa poin penting yang akan kita bahas bersama. Nah, poin penting yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari supply chain. Yang kedua, kita akan membahas tentang 5 komponen supply chain. Dan yang ketiga, kita akan membahas 3 segmen supply chain. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang 4 siklus supply chain. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang beberapa elemen supply chain. Kemudian kita akan membahas tujuan, manfaat, serta yang terakhir, ada tantangan dari supply chain itu sendiri. Poin pertama, definisi dari supply chain dapat dibedakan pengertiannya menurut para ahli dan pengertian secara umum. Menurut para ahli, menurut Schroeder tahun 2007, supply chain adalah serangkaian proses bisnis dan informasi yang menyediakan produk atau jasa dari supplier ke perusahaan dan kemudian mendistribusikan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Sedangkan pengertian supply chain secara umum ialah suatu sistem yang mengelola hubungan antara layanan satu dengan yang lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman produk jadi kepada pelanggan akhir. Dalam supply chain management, terdapat 5 komponen yang harus kalian ketahui. Di sini, 5 komponen tersebut ada supplier, manufaktur, distributor, retail, dan konsumen. 5 komponen tersebut yang pertama ada supplier. Nah, supplier merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab untuk menyediakan bahan baku, suku cadang, serta bahan mentah atau komponen lain yang dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian komponen yang kedua ada manufaktur, merupakan pihak kedua yang bertanggung jawab untuk membuat, merakit, memproduksi, dan melakukan finishing terhadap barang atau produk yang akan dijual. Kemudian komponen yang ketiga ada distributor. Nah, distributor adalah pihak ketiga yang berperan untuk menyalurkan produk atau mengirimkan produk ke penyalur atau yang sering disebut dengan retail atau toko. Kemudian komponen yang keempat ada retail. Nah, peran retail adalah pihak yang menerima barang dari distributor dalam bentuk sudah jadi atau siap pakai dan bertugas untuk menyalurkan lebih luas ke konsumen atau penerima akhir. Kemudian komponen yang terakhir ada konsumen. Nah, konsumen merupakan pihak terakhir dalam rantai pasok yang menerima dan menggunakan produk yang sudah diproduksi dan didistribusikan melalui berbagai tahapan sebelumnya. Nah, poin selanjutnya di sini ada 3 segmen supply chain. Segmen yang pertama ada upstream supply chain atau rantai pasok hulu. Dan yang kedua ada internal supply chain atau rantai pasok internal. Dan yang ketiga ada downstream supply chain atau rantai pasok hilir. Nah, upstream supply chain atau rantai pasok hulu adalah segmen yang melibatkan semua aktivitas yang berkaitan dengan sumber bahan baku dan pemasok. Pada tahap ini, perusahaan bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan bahan mentah dan komponen yang dibutuhkan untuk proses produksi. Contohnya, pabrik pakaian mendapatkan kain, benang, dan aksesoris dari pemasoknya.
Kemudian yang kedua ada internal supply chain atau rantai pasok internal. Nah, segmen ini meliputi proses produksi dari perakitan. Di tahap ini bahan mentah yang diperoleh dari segmen hulu diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Proses ini bisa mencakup pabrikasi, pengolahan, atau perakitan produk. Misalnya, kain yang sudah didapatkan diubah menjadi pakaian di pabrik. Kemudian segmen yang terakhir ada downstream supply chain. Nah, downstream supply chain adalah segmen yang berfokus pada distribusi produk jadi ke konsumen akhir. Proses ini mencakup penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan produk. Misalnya, pakaian yang sudah selesai dibuat, dikirim ke pusat distribusi, toko-toko, atau langsung ke pembeli melalui layanan pengiriman. Kemudian di sini ada 4 siklus supply chain yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Yang kedua ada search atau pencarian. Dan yang ketiga ada make atau pembuatan. Dan yang terakhir ada deliver atau pengiriman. Nah, siklus supply chain yang pertama ada plan atau perencanaan. Plan atau perencanaan adalah langkah pertama di mana perusahaan membuat rencana untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pasokan. Tujuan perencanaan adalah memastikan semua kebutuhan seperti bahan baku, produksi, dan pengiriman bisa dipenuhi dengan baik. Perusahaan memprediksi kebutuhan, mengatur persediaan, merencanakan produksi, dan menyesuaikan rencana supply chain agar sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Siklus yang kedua ada search atau pencarian pasokan. Proses ini adalah tentang mencari dan mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan untuk proses produksi. Perusahaan harus mencari pemasok, memilih yang terbaik, mengatur pengiriman, serta memeriksa barang yang datang, kemudian melakukan pembayaran, dan yang terakhir mengevaluasi kinerja pemasok. Proses ini bisa berbeda-beda, tergantung apakah perusahaan membeli bahan mentah, barang jadi, atau bahkan barang yang dipesan secara khusus. Kemudian siklus yang ketiga ada make atau produksi. Pada tahap ini, saat bahan baku atau komponen diubah menjadi produk jadi yang siap digunakan oleh konsumen. Proses ini mencakup berbagai hal seperti penjadwalan produksi, pengujian kualitas produk, pengelolaan barang setengah jadi, dan perawatan fasilitas produksi. Contohnya dalam pabrik, kain dijahit menjadi pakaian jadi, atau di rumah sakit, peralatan medis digunakan dalam operasional sehari-hari. Kemudian siklus yang terakhir ada deliver atau pengiriman atau distribusi. Nah, pada tahap ini merupakan proses di mana ia berfokus pada pengiriman produk ke konsumen. Termasuk dalam tahap ini adalah pengelolaan pesanan, pengaturan transportasi, dan distribusi produk. Perusahaan menangani pesanan, memilih jasa pengiriman, melacak status pengiriman, dan mengurus administrasi jika ada produk yang perlu dikembalikan. Nah, selanjutnya, poin yang perlu kalian ketahui adalah elemen supply chain. Di sini terdiri dari 3 elemen supply chain. Yang pertama ada material, yang kedua ada informasi, dan yang ketiga ada keuangan. Nah, elemen yang pertama yang harus diperhatikan dalam supply chain management adalah material. Pengelolaan material dan pemilihan bahan untuk mempersiapkan proses produksi dari barang yang akan dijual, serta membuat dan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang menyediakan bahan tersebut. Kemudian elemen yang kedua yang harus diperhatikan adalah informasi. Nah, informasi yang akurat sangat penting di setiap langkah supply chain. Misalnya, informasi tentang jumlah bahan baku yang tersedia, atau jadwal produksi yang harus jelas dan terkini agar semua bagian proses bisa berjalan dengan baik. Informasi ini membantu perusahaan mengkoordinasikan setiap tahap agar lebih efisien dan terhindar dari kesalahan yang bisa mengganggu alur kerja. Kemudian elemen yang terakhir ada keuangan.
Pengelolaan keuangan berarti mengatur uang yang dibutuhkan untuk setiap tahap, mulai dari membeli bahan baku hingga biaya pengiriman produk ke konsumen. Ini termasuk memantau biaya operasional secara berkelanjutan agar perusahaan tetap bisa mengelola anggaran dengan baik dan menjaga profitabilitas. Nah, tujuan dari supply chain itu sendiri adalah melakukan pengiriman tepat waktu, mengurangi biaya operasional, memaksimalkan hasil dari manajemen, dan yang terakhir memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. 4 manfaat supply chain. Yang pertama, pemanfaatan aset optimal, pengembangan perusahaan. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, penurunan biaya operasi. Pemanfaatan aset yang optimal ini berarti perusahaan menggunakan semua sumber daya dan asetnya dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Misalnya, mesin-mesin produksi yang digunakan secara efisien agar tidak ada waktu terbuang dan kapasitas produksi dimaksimalkan. Kemudian manfaat yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan. Supply chain yang terkelola dengan baik membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Hal ini berarti produk tersedia saat dibutuhkan, dikirim tepat waktu, dan dalam kondisi baik sehingga pelanggan merasa puas. Kemudian manfaat yang ketiga ada pengembangan perusahaan. Ketika supply chain dikelola secara efisien, perusahaan dapat berkembang lebih cepat dan menjadi lebih kompetitif di pasar. Efisiensi ini membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tumbuh dan bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian, manfaat yang terakhir, penurunan biaya operasi. Supply chain yang efektif membantu mengurangi biaya produksi dan distribusi. Ini berarti perusahaan bisa menghemat pengeluaran seperti biaya transportasi dan penyimpanan, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian yang terakhir dari materi kita hari ini adalah tantangan supply chain. Di sini ada 3 tantangan. Yang pertama, persaingan tingkat global. Dengan adanya globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing di dalam negeri, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan efisiensi yang lebih tinggi agar perusahaan tetap kompetitif dan bisa bertahan di pasar global. Tantangan supply chain yang kedua ada infrastruktur yang kompleks. Supply chain melibatkan banyak tahapan dan pihak yang saling terhubung, seperti pemasok, pabrik, gudang, dan distributor. Hal ini membuat pengelolaan infrastruktur menjadi lebih rumit, karena semua bagian harus berfungsi dengan baik dan terkoordinasi. Jika salah satu bagian terganggu, maka seluruh rantai bisa terpengaruh. Kemudian, tantangan yang terakhir dari supply chain adalah kendala komunikasi antar organisasi. Karena supply chain melibatkan banyak organisasi yang berbeda, menjaga komunikasi yang lancar seringkali menjadi tantangan. Kesalahan komunikasi atau keterlambatan informasi dapat menyebabkan gangguan dalam alur kerja, seperti kesalahan pengiriman atau kekurangan stok. Nah, sekian materi pembahasan dari video kali ini. Semoga bisa membantu memberikan pemahaman kalian terkait materi supply chain management ini. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian di hari ini maupun yang akan datang. Semangat belajar dan raih kesuksesan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.